Bab 631, terlalu mendominasi. Aku benar-benar harus meluangkan waktu untuk menjelajahi Giant Ghost City juga. Sekarang dia memiliki medali perintah penjaga penjara, meninggalkan lembaga pemasyarakatan iblis itu mudah. Dia muncul dari mata kiri kura-kura batu itu, lalu medali itu bersinar dengan cahaya lembut yang melindunginya dari perairan parit yang hitam. Tak lama dia sudah keluar dari parit dan berjemur di bawah sinar matahari sore. Giant Ghost City ramai seperti biasanya, dengan banyak orang bahkan di jalanan dekat parit. Percikan air ketika dia muncul menarik perhatian beberapa penggarap jiwa di dekatnya, dan segera setelah mereka melihatnya, mereka menyadari dari mana dia berasal. Dia dari lembaga pemasyarakatan iblis. Petik 2. Penjara iblis. Hampir semua penanam jiwa di kota hantu raksasa ketakutan dengan penjara iblis, jadi begitu mereka melihat Bai Xiaochun, mereka menurunkan suara mereka dan mengalihkan pandangan mereka. Bahkan ada beberapa penjaga kota yang berpatroli di dekat situ, dan begitu mereka melihatnya dan menyadari siapa dia, mereka hanya berpura-pura tidak memperhatikannya, dan bergegas pergi. Wow, aku tidak pernah menyadari bahwa orang-orang dari lembaga pemasyarakatan setan memiliki kedudukan yang tinggi. Meskipun dia telah mendengar beberapa desas-desus sebelumnya tentang bagaimana orang memandang lembaga pemasyarakatan setan, untuk mengalaminya secara langsung karena penjaga penjara sangat berbeda. Saya kira menjadi seorang penjaga benar-benar adalah hal yang baik. Bersihkan tenggorokannya, ia mulai berjalan menyusuri jalan, secara bersamaan mengirim pesan ke Zhou Yixing untuk datang bertemu. Kemudian dia mulai mencari-cari tempat untuk membeli jiwa-jiwa pendendam. Zhou Yixing sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi karena penerbangan dilarang di dalam batas kota, ia terpaksa bergegas berjalan kaki menuju Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun menunggu Zhou Yixing menemukannya, dia berjalan dan mencatat beberapa toko yang menjual jiwa-jiwa yang pendendam. Beberapa besar dan mewah, sementara yang lain lebih kecil dan lebih terspesialisasi. Namun, setelah bertanya-tanya sedikit, dia sedih menemukan bahwa semua toko kekurangan pasokan. Faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menjual jiwa-jiwa pendendam, hanya membeli mereka. Setelah memeriksa 7 atau 8 toko dan menemukan bahwa itu sama dengan mereka semua, Bai Xiaochun mulai merasa gugup. Lagi pula, dia keluar dengan tujuan khusus membeli beberapa jiwa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua toko yang berspesialisasi menjual jiwa-jiwa pendendam bahkan tidak punya jiwa untuk dijual? Dengan itu, dia menuju ke jalan lain, tempat dia memeriksa dengan 7 atau 8 toko lain. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa itu sama dengan mereka semua. Akhirnya, di salah satu toko yang lebih besar, dia meraih tangan seorang tenaga penjual dan bertanya, kenapa tidak ada di antara kalian yang punya jiwa untuk dijual? Apa masalahnya? Petik 2. Bagaimana saya tahu? Jawab si penjual dengan tatapan tajam. Kami kehabisan stok. Untuk apa kau menangkapku? Apa kau akan mencoba mengambil jiwaku atau apalah? Salesman ini telah bekerja di Giant Ghost City selama bertahun-tahun, dan telah memiliki mata yang cukup untuk pelanggan. Dia bisa tahu dengan melihat Bai Xiaochun, dan juga dari cara dia mengajukan pertanyaan, bahwa dia adalah pendatang baru. Sama sekali tidak tertarik berurusan dengan pendatang baru, si penjual memberinya tatapan tajam dan kemudian bersiap untuk menegurnya sedikit lagi. Kesal dengan sikap pria itu, Bai Xiaochun berpikir tentang bagaimana para penjaga kota bereaksi setelah melihat dia terbang keluar dari parit sebelumnya, dan dengan cepat mengeluarkan medalinya perintah penjaga penjara-penjara iblis. Apakah kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi? Dia bertanya dengan marah, memegang medali tepat di depan wajah pria itu. Apakah kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi? Dia bertanya dengan marah, memegang medali tepat di depan wajah pria itu. Awalnya, Wiraniaga itu tampak kesal, tetapi ketika dia menyadari bahwa medali komando lembaga pemasyarakatan iblis sedang dipasang di wajahnya, dia tersentak. Kulit kepala kesemutan tergila-gila, dia menggigil, dan kemudian menempelkan senyum lebar ke wajahnya. Menimbang bahwa dia telah berada di Giant Ghost City selama bertahun-tahun, dia jelas tahu bahwa orang-orang dari lembaga pemasyarakatan iblis termasuk di antara mereka yang seharusnya tidak pernah tersinggung. Lembaga pemasyarakatan iblis adalah tempat yang bahkan ditakuti oleh hantu dan dewa. Para penjaga di sana dikenal sebagai setan jahat, belum lagi para inkuisitor, yang brutal dan kejam sampai ekstrim. Maafkan aku, Yang Mulia. Yang benar adalah bahwa tidak ada toko di Giant Ghost City yang memiliki jiwa saat ini. Kami sudah habis terjual. Petik 2. Habis, Bai Xiaochun berkata dengan cemberut, amarahnya mulai memudar. Ya itu betul. 3 klan besar telah menimbun jiwa baru-baru ini, mungkin karena masalah penerus Kaisar Neraka. Jika Anda memiliki kebutuhan yang mendesak, Yang Mulia, kami memiliki beberapa jiwa acak di sini di toko, hanya saja tidak terlalu banyak. Menggenggam tangan dengan gugup, si penjual bergegas di belakang meja dan ke belakang toko untuk mengumpulkan beberapa jiwa acak yang tersedia. Jelas dia tidak ingin menyinggung orang ini dari penjara iblis, dan hanya ingin dia berada di jalan secepat mungkin. Bagaimana mendominasi, pikir Bai Xiaochun. Aku tidak percaya mereka membeli semua jiwa hanya karena beberapa hal penerus Kaisar Neraka.
Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa masalah yang masih jauh dari penerus Kaisar Neraka akan mulai mempengaruhi dirinya secara negatif. Menimbang bahwa sulap api akan membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak jiwa, fakta bahwa Giant Ghost City hampir sepenuhnya terjual habis dapat membuat hal-hal menjadi sangat menyusahkan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? 3 klan besar jauh dari garis di sini. Saya kira saya harus membersihkan baik klan bahkan lebih dari yang saya lakukan. Sambil menghela nafas, dia menyadari bahwa dia harus mengistirahatkan semua harapannya pada Zhou Yixing, dan jiwa-jiwa pendendam apapun yang berhasil dia dapatkan dengan informasi yang dikirim Bai Xiaochun dari para tahanan yang diinterogasi. Bahkan ketika Bai Xiaochun merenungkan situasi ini, penjual itu kembali dari belakang toko dengan pagoda penimbun jiwa di tangan. Sambil membungkuk dan mengikis, dia berkata, "Yang mulia, di sini ada sekitar 100,000 jiwa. Ini benar-benar semua yang tersisa." Bahkan ketika Bai Xiaochun merenungkan situasi ini, penjual itu kembali dari belakang toko dengan pagoda penimbun jiwa di tangan. Sambil membungkuk dan mengikis, dia berkata, "Yang mulia, di sini ada sekitar 100,000 jiwa. Ini benar-benar semua yang tersisa." Petik 2. Bai Xiaochun memindai pagoda penimbunan jiwa, dan mengkonfirmasi bahwa itu berisi jauh dari jumlah yang dia cari. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengangguk kepalanya, dia baru saja akan membayar jiwa-jiwa ketika suara yang terdengar bosan menggema keluar dari pintu masuk toko. "Aku akan mengambil jiwa-jiwa itu." 2 pemuda berjalan ke toko, mengenakan pakaian mahal yang sepertinya ditenun dari sutra roh. Jubah mereka berkilauan seperti harta magis, dan jika seseorang melihat dengan cukup dekat akan mungkin untuk melihat desain pada mereka yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima peningkatan roh 7 kali lipat. Di Willlands, peningkatan semangat lebih umum, tetapi tingkat keberhasilannya sama dengan di tanah Heavenspan. Semakin tinggi level peningkatan semangat, semakin besar kemungkinan ia akan gagal. Kegagalan akan mengarah pada kehancuran total item dan bahan-bahannya, dan itu berarti bahwa setiap item yang memiliki banyak peningkatan semangat mewakili keberuntungan yang menantang surga. Kedua pemuda itu berada di lingkaran besar Yayasan Foundation, dan dari pakaian ajaib mereka, mudah untuk mengatakan bahwa mereka bukan pembudidaya biasa. Mereka diapit oleh 8 penanam jiwa setengah baya, yang sebagian besar berada di Yayasan Pendirian. Namun, 2 dari mereka jelas memiliki basis budidaya formasi inti. Mempertimbangkan bahwa seluruh kelompok beranggotakan 8 orang membawa diri mereka seperti pelayan, itu membuat kedua pemuda itu tampak lebih menonjol. Bai Xiaochun memandangi pakaian itu pada 2 pria muda itu, dan bisa mendengar desah tertahan datang dari orang-orang lain di toko. Ekspresi wajah salesman itu tampak lebih sopan daripada ekspresi yang dia berikan pada Bai Xiaochun sebelumnya. Bergegas mendekat, dia berkata, "Bertemu dengan baik, Pangeran Chen, Pangeran Kai." Petik 2. "Beri aku jiwa-jiwa itu," kata salah satu pria muda, orang yang telah disebut salesman sebagai Pangeran Kai. Meskipun pria muda itu berbicara dengan suara yang relatif tenang, dari sorot matanya, dia jelas melihat dirinya jauh lebih unggul dari Bai Xiaochun. Salah satu pelayannya segera melangkah maju dengan tas memegang untuk mengambil pagoda penimbunan jiwa. Tentu saja, tidak mungkin Bai Xiaochun setuju untuk itu. "Pelan-pelan, di sana," katanya dengan marah. "Aku membeli jiwa-jiwa itu." Tentu saja, tidak mungkin Bai Xiaochun setuju untuk itu. "Pelan-pelan, di sana," katanya dengan marah. "Aku membeli jiwa-jiwa itu." Kedua pemuda itu menatapnya dengan dingin, dan bisa dengan cepat melihat bahwa dia memiliki basis kultivasi formasi inti. Namun, mereka tampaknya tidak peduli tentang itu. Mereka juga tidak memperhatikan bahwa dia adalah Bai Hao dari klan Bai. "Kami akan membayar 2 kali lipat," kata Pangeran Kai. Dengan itu, dia dan Pangeran Chen hanya berbalik dan berjalan keluar, jelas bosan. Bai Xiaochun sudah merasa sangat terhina, terutama mengingat penjual itu baru saja meliriknya dari sudut matanya. Jelas senang bisa menyaksikan adegan ini dimainkan. Kemarahan meningkat, Bai Xiaochun mengambil langkah ke depan dan dengan keras menyatakan, "Saya akan membayar 3 kali lipat." Di luar, Pangeran Kai bahkan tidak berbalik sebelum menjawab, "Aku akan membayar 10 kali lipat dari harga aslinya." Kedua pemuda ini adalah anggota klan garis keturunan langsung dari Chen dan Kai Clan, dan bertanggung jawab untuk datang untuk membersihkan jiwa dari berbagai toko di Giant Ghost City. Meskipun 100,000 bukan jumlah yang sangat besar ketika datang ke jiwa, instruksi tetua klan mereka sudah sangat jelas. Mereka harus mendapatkan jiwa sebanyak mungkin. Bai Xiaochun semakin marah. Baginya, rasanya seolah seseorang telah menamparkan wajahnya dengan setumpuk uang. Tepat ketika dia akan terus berbicara, giok transmisinya yang tergelincir di tasnya mulai bergetar. Setelah memindai dengan akal surgawi, dia mendengar pesan cemas dari Zhou Yixing. "Tuan, aku tepat di sebelah timur portal teleportasi. Seseorang berusaha membunuhku dan mencuri semua jiwa yang kudapat untukmu. Membantu." Bab 632, Once the Heavens Chang'e. Begitu Bai Xiaochun mendengar pesan itu, matanya menjadi lebih merah dari sebelumnya.
Jika Zhou Yixing hanya terlibat dalam perkelahian mematikan, itu akan lebih dapat diterima, tetapi mendengar bahwa seseorang berusaha mencuri jiwanya adalah masalah yang berbeda. Saat ini, Bai Xiaochun menginginkan jiwa lebih dari segalanya. Dan mengingat tidak ada toko di kota yang memiliki jiwa untuk disisihkan, Zhou Yixing adalah harapan terakhirnya. Aku hanya perlu berlatih 5 kali lagi dan aku akan bisa menyulap nyala 14 warna. Sampai saat ini, siapapun yang mencoba untuk mencuri jiwa dari saya adalah musuh saya. Marah, dan tidak punya waktu untuk berdebat dengan dua pangeran mahkota, ia bergegas keluar dan menuju ke arah portal teleportasi. Begitu dia keluar di tempat terbuka, dia terbang ke udara dan menggantung medali iblis penalentiari medali di lehernya. Meskipun terbang dilarang di kota, ketika penjaga kota yang berpatroli melihat medalinya dan menyadari siapa dia, mereka hanya berpura-pura tidak memperhatikannya. Dia sudah relatif dekat dengan portal teleportasi, jadi ditambah dengan fakta bahwa dia terbang, hanya butuh beberapa saat untuk mencapai tujuannya. Saat dia bergemuruh di udara dalam sorotan cahaya, dia menarik cukup banyak perhatian. Bahkan sebelum dia mendarat, dia bisa melihat Zhou Yixing di sebelah timur portal teleportasi, ekspresi putus asa di wajahnya saat dia berjuang dengan sekelompok selusin pembudidaya. Salah satu pembudidaya dalam kelompok itu adalah kepala klan Bai yang sama yang telah ditangkap Bai Xiaochun saat melarikan diri klan. Nyonya Kai juga ada di sana, ditemani oleh sekelompok pengikut, yang kebanyakan adalah anggota klan Bai. Ada dua penggarap jiwa yang hadir yang, berdasarkan pakaian mereka, jelas dari dua klan besar lainnya. Saat Bai Xiaochun mendekat, kepala klan mendorong tangannya, menyebabkan angin hitam berputar di sekitar Zhou Yixing, menguncinya di tempat dan membuatnya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Melihat Zhou Yixing dalam bahaya seperti itu, Bai Xiaochun meraung, beraninya kau, Bai klan rendahan. Saat suaranya bergema seperti guntur surgawi, kelompok dari Bai klan berbalik untuk melihat siapa yang mendekat. Ketika Nyonya Kai mengenali siapa itu, dia menjerit Bai Hao. Ayah Bai Hao, kepala klan, mendongak dan mulai gemetar. Saat pikiran melintas dalam benaknya tentang bagaimana ia diculik, ia mengertakkan gigi dan menggeram, Bai Hao. Anggota lain dari klan Bai semua terkejut, dan segera diingatkan tentang semua penghinaan yang telah menumpuk di kepala mereka karena Bai Hao. Ini Bai Hao, patriark tidak bisa membunuhnya saat itu, dan dia akhirnya dibawa pergi oleh Raja Hantu Raksasa. Petik 2. Zhou Yixing hampir menangis, hatinya dicengkeram oleh sensasi krisis yang akan segera terjadi. Bantu aku, Tuan. Petik 2. Mata kepala klan terbakar amarah. Investigasi kemudian tentang lonjakan Murder Soul telah membawanya ke Zhou Yixing, dan dia dengan cepat menyadari bahwa dia bekerja dengan Bai Xiaochun. Karena itu, setelah menatapnya selama kunjungan ke kota ini, ia segera berusaha menculiknya. Namun, sekarang Bai Xiaochun telah muncul, kepala klan mengubah rencananya. Alih-alih mencoba menculik Zhou Yixing, ia akan mencoba membunuhnya. Mendengus dingin, dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan menggenggam ke arah Zhou Yixing, menyebabkan angin hitam berubah menjadi pisau angin. Kami mungkin tidak bisa menyentuhmu karena statusmu di Giant Ghost City, geramnya, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa membunuh pengikutmu. Kami mungkin tidak bisa menyentuhmu karena statusmu di Giant Ghost City, geramnya, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa membunuh pengikutmu. Harapan baru saja muncul di depan Zhou Yixing, hanya untuk digantikan oleh pedang angin hitam, yang sekarang menebas ke arahnya, mengisi hatinya dengan keputusasaan. Meskipun semua hal ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, mereka terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Melihat apa yang terjadi, mata Bai Xiaochun menyipit dan dia meledak dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dia tidak menggunakan Mountain Sucking Bash, dia menggunakan Hex abadi. Siapapun yang mengamatinya akan melihatnya kabur. Sementara baginya, lingkungannya tiba-tiba melambat. Lalu dia menghilang. Sementara itu, bila angin menebas ke arah Zhou Yixing, dan dia meratap dengan sedih. Tapi kemudian suara teriakan bisa terdengar saat Bai Xiaochun tiba-tiba muncul tepat di depan Zhou Yixing. Di sana, dia mengulurkan tangan dan memukul bilah angin. BOOOOOOOOMMM. Bilah angin hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang berputar ke segala arah. Pada saat yang sama, para pembudidaya klan Bai semua mundur. Murid-murid menjadi bingung, kepala klan maju selangkah, melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya saat dia berkata, merasa ingin bunuh diri, Bai Hao. Seketika, ratapan hantu dan serigala bisa terdengar saat dia menggunakan sihir rahasia Bai klan yang khas menyebabkan akal surgawi untuk berubah menjadi hantu bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menerkam ke arah Bai Xiaochun. Aku mengalahkanmu sekali sebelumnya, apakah kamu benar-benar cukup gila untuk mencoba lagi? Bai Xiaochun menembak ke belakang, membanting ke Zhou Yixing yang terkejut untuk mengirimnya jatuh. Aku mengalahkanmu sekali sebelumnya, apakah kamu benar-benar cukup gila untuk mencoba lagi? Bai Xiaochun menembak ke belakang, membanting ke Zhou Yixing yang terkejut untuk mengirimnya jatuh. Kemudian, Bai Xiaochun memelototi kepala klan saat beberapa bayangan muncul, yang tidak lain adalah 4 klonnya.
Bahkan ketika mereka muncul di tempat terbuka, mereka secara bersamaan melepaskan serangan tinju ke kepala klan. Sebuah ledakan besar diluncurkan untuk mengisi hampir setengah dari Giant Ghost City. Seketika, banyak sinar cahaya mulai menembak ke arah mereka. Pertempuran sihir dilarang di Giant Ghost City. Tetap tangan Anda segera. Petik 2. Berhenti di sana. Suara-suara terdengar dari patung hantu raksasa besar di tengah kota, serta aliran rasa surgawi yang mengejutkan. Secara bersamaan, Bai Xiaochun dan klonnya menabrak ketua klan. Setelah itu mereka semua terhuyung mundur. Adapun kepala klan, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan dia terengah-engah saat dia menatap marah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun juga mendukung, tetapi tidak terluka. Itu bahkan ketika dia memikirkan keuntungan dan kerugian dari bertarung dengan Bai Clan di dalam Giant Ghost City bahwa suara dan perasaan surgawi dari penjaga kota muncul, sangat melegakannya. Tanpa ragu-ragu, Bai Xiaochun berteriak, beraninya kau menyergap seseorang dari penjara iblis, orang tua Bai. Ini adalah Giant Ghost City, bukan Bai Clan Anda. Saudara-saudara dari penjaga kota, saya Bai Hao dari penjara iblis. Orang-orang ini melanggar hukum setempat. Tidak hanya mereka mengeroyok saya, mereka juga dengan sengaja tidak menghargai Giant Ghost City. Dengan itu, dia meraih Zhou Yixing dan bersiap untuk pergi. Melihat Bai Xiaochun melarikan diri, Nyonya Kai benar-benar mengabaikan penjaga kota dan berteriak, pembudidaya Bai Clan, bunuh dia segera. Racun di mata Nyonya Kai tidak bisa lebih jelas. Kebenciannya pada Bai Xiaochun telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Namun, anggota lain dari klan Bai ragu-ragu, sepenuhnya menyadari tatapan tajam penjaga kota. Melihat bahwa para pembudidaya klan Bai tidak mengejar, Nyonya Kai berteriak, bergeraklah kalian semua. Bunuh dia, racun di mata Nyonya Kai tidak bisa lebih jelas. Kebenciannya pada Bai Xiaochun telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Namun, anggota lain dari klan Bai ragu-ragu, sepenuhnya menyadari tatapan tajam penjaga kota. Melihat bahwa para pembudidaya klan Bai tidak mengejar, Nyonya Kai berteriak, bergeraklah kalian semua. Bunuh dia. Kemudian dia menoleh ke kultivator Kai Clan di dekatnya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika kepala Bai Clan menggeram, diam. Itu hanya geraman, tetapi bergema seperti guntur, menyebabkan Nyonya Kai terlihat gemetar ketika dia berbalik untuk menatap suaminya. Ekspresi sangat suram, katanya, Raja Raksasa Hantu mewariskan sampah itu dengan gelar. Jika Patriark Dewa harus menyerahkannya, lalu menurut Anda apa yang bisa kita lakukan? Selain itu, pembunuhan dilarang di dalam batas kota. Madam Kai tampaknya tidak setuju, tetapi tidak punya pilihan. Namun, kemarahan di dalam hatinya begitu kuat sehingga dia gemetar hebat. Adapun penjaga kota, ketika mereka melihat bahwa Bai Clan sedang berdiri, dan bahwa Bai Xiaochun sudah pergi, mereka melihat sekeliling dengan waspada sebentar, lalu pergi. Tak lama, jalanan sudah tenang. Para petani Bai Clan saling bertukar pandang dengan canggung, dan Nyonya Kai menggertakkan giginya. Melirik dengan muram pada Bai Xiaochun yang melarikan diri, kepala klan menoleh ke Nyonya Kai dan dengan tenang berkata, tunggu sebentar lagi. Setelah langit berubah, kita akan memiliki kesempatan. Petik 2. Nyonya Kai terkejut, tetapi dengan cepat menghindari apa yang dibicarakan ketua klan. 633. Bab 633, dua burung, satu batu. Bai Xiaochun membawa Zhou Yixing bersamanya saat dia meninggalkan area portal teleportasi. Setelah memeriksa untuk memastikan mereka tidak diikuti, mereka berhenti di gang acap untuk menarik napas. Kemudian Bai Xiaochun akhirnya mengambil waktu sejenak untuk berpikir tentang bagaimana tiga klan besar telah membeli begitu banyak jiwa sehingga ia hampir tidak memiliki apapun untuk dibeli. Bahkan, mereka telah menawarkan harga 10 kali lipat dari harga normal untuk beberapa jiwa sekarang. Benar-benar pengganggu. Baik. Bai Xiaochun adalah tipe orang yang tahu bagaimana menjadi fleksibel. Aku hanya harus duduk dan memegang erat-erat, menimbang betapa menakutkan Patriark Bai Clan, dan fakta bahwa dia sementara terjebak di Willlands, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Pada titik inilah Zhou Yixing, sadar dia baru saja lolos dari bencana, menggenggam tangan dan berkata, terima kasih banyak Tuan. Jika Anda datang bahkan beberapa saat kemudian, saya mungkin tidak akan pernah bisa melihat Anda lagi. Petik 2. Maaf telah menyeretmu ke dalamnya, kata Bai Xiaochun. Oh, benar. Apakah Anda mendapatkan semua jarahan yang saya kirimi pesan tentang Anda? Semua itu, jawab Zhou Yixing. Tapi kemudian dia meringis. Sayangnya, orang-orang dari tiga klan besar. Mereka merampok saya bersih-bersih. Petik 2. Apa? Kata Bai Xiaochun, matanya melebar. Bai Xiaochun sangat marah sehingga dia merasa ingin meledak. Penindas total dan total, pikirnya. Bai Xiaochun adalah tipe orang yang tahu bagaimana menjadi fleksibel, tapi kali ini aku tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Ini konyol, kamu pengganggu besar, kamu jelas hanya mencoba mengambil keuntungan dari betapa jujurnya aku. Bai Clan, Kai Clan, dan Chen Clan semua penuh dengan. Petik 2. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dan terhina.
Lagi pula, dia tidak merampok apapun dari 3 klan besar, namun mereka telah pergi dan merampoknya. Baik. Dia telah merampok klan Bai sampai batas tertentu, tapi itu tidak memberikan klan Kai dan klan Chen hak untuk melakukan hal yang sama. Zhou Yixing agak terkejut melihat betapa marahnya Bai Xiaochun. Dalam beberapa hari terakhir, ia sering memiliki kecurigaan tertentu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dia tidak pernah mau terlalu memikirkan masalah ini. Tidak masalah siapa Bai Hao ini sebenarnya. Katanya pada dirinya sendiri, menunduk. Kemarahan membakar, Bai Xiaochun bergumam, aku tidak akan duduk dan melakukan apa-apa. Kemudian dia mengertakkan gigi dan mondar-mandir dalam pikiran sejenak. Akhirnya, matanya mulai bersinar saat dia berpikir kembali ke tanah jiwa di klan Bai. Yang disebut Soul Grounds adalah area yang dibangun secara khusus yang diisi dengan aura kematian. Lokasi seperti itu bahkan lebih cocok untuk menjaga jiwa tetap segar daripada pagoda penimbunan jiwa. Faktanya, mereka tidak hanya menjaga jiwa tetap segar, tetapi mereka juga dapat secara perlahan meningkatkan kualitas mereka. Secara keseluruhan, dengan pengecualian beberapa jenis pagoda penampung jiwa khusus, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sebuah Soul Ground. Selain itu, Soul Grounds dapat menampung lebih banyak jiwa secara keseluruhan. Jelas itu wajar bagi klan besar untuk memiliki lebih banyak tanah jiwa daripada rata-rata, dan dari apa yang diingat Bai Xiaochun, klan Bai memiliki sesuatu seperti 7 atau 8. Mereka semua dilindungi oleh formasi mantra dan dijaga oleh pembudidaya jiwa. Bahkan, mereka biasanya berisi sesuatu yang disebut penjaga jiwa, yang merupakan jiwa khusus yang telah diubah menjadi penjaga. Karena semua itu, Soul Grounds adalah tempat yang sangat sulit untuk dimasuki. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang masuk ke dalam, banyak sekali jiwa biasanya akan memakan siapa saja yang tidak dikenal. Selain itu, mencuri jiwa dari Soul Grounds akan memprovokasi 3 klan besar, dan tidak ada yang berani melakukan sesuatu seperti itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang masuk ke dalam, banyak sekali jiwa biasanya akan memakan siapa saja yang tidak dikenal. Selain itu, mencuri jiwa dari Soul Grounds akan memprovokasi 3 klan besar, dan tidak ada yang berani melakukan sesuatu seperti itu. Mereka mencuri jiwaku, jadi karena itu, aku akan mencuri jiwa mereka. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun mengertakkan giginya dan mengirim Zhou Yixing pergi dengan perintah untuk menemukan tempat untuk berlubang dan menjaga miliknya. Menunduk. Kemudian dia menuju keluar kota. Karena dia adalah penjaga penjara iblis, dia diizinkan meninggalkan kota untuk sementara waktu jika dia mau. Jika dia mencoba melarikan diri sepenuhnya, dia akan dibawa kembali, tetapi selama dia tidak melakukan itu, dia memiliki kebebasan relatif. Itu adalah malam pada saat dia berada di luar kota, di mana dia dengan hati-hati menuju ke Chen Clan. Setibanya di sana, dia bisa melihat tanah jiwa mereka di dekat klan itu sendiri. Namun, daerah itu begitu penuh dengan jiwa-jiwa sehingga ia menyadari bahwa risiko terlihat terlalu tinggi. Setelah berpikir, dia memutuskan itu terlalu berbahaya. Aku akan pergi memeriksa 2 klan lainnya. Mengambil keuntungan dari kegelapan malam, dia menuju ke Bai Clan. Namun, pemeriksaan tanah jiwa mereka mengungkapkan kebenaran yang menyedihkan bahwa klan Bai sebenarnya tidak memiliki banyak jiwa yang disimpan. Jika saya merampok mereka, mereka akan menyadarinya hampir secara instan. Lagi pula, aku ingin banyak jiwa. Dengan itu, dia menuju klan Kai. Itu jauh ke dalam malam pada saat dia tiba di dekat tanah jiwa Kai Clan. Di sana, matanya mulai bersinar terang. Tanah jiwa Kai Clan berbeda dari Chen Clan. Alih-alih ditempatkan di dekat rumah-rumah leluhur, mereka tersebar agak sembarangan. Beberapa dari mereka sangat dekat dengan tempat tinggal, tetapi yang lain beberapa kilometer jauhnya. Bai Xiaochun bahkan menemukan 2 yang sepenuhnya 20 kilometer jauhnya dari salah satu bangunan lainnya. Kedua Soul Grounds keduanya di bawah perlindungan formasi mantra tunggal, yang bersinar dengan cahaya terang meskipun malam gelap. Berdasarkan fluktuasi formasi mantra, bahkan seorang pembudidaya Nas Chen Soul akan mengalami kesulitan menerobosnya. Selanjutnya, mengganggu formasi mantra dengan cara apapun akan mengingatkan klan Kai. Selanjutnya, mengganggu formasi mantra dengan cara apapun akan mengingatkan klan Kai. Di dalam formasi mantra ada sebuah bangunan yang tampak seperti sarang lebah besar, ditutupi dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya yang bisa diterbangkan oleh jiwa-jiwa. Hanya dengan melihat berapa banyak jiwa yang hadir menyebabkan Bai Xiaochun terkesiap. Selain itu, beberapa jiwa berada di tingkat jiwa yang baru lahir, dan ada juga beberapa jiwa yang unik dan istimewa bercampur. Selain itu, ada lebih dari 10.000 penjaga jiwa lapis baja hitam, yang matanya bersinar dengan cahaya terang. Penjaga jiwa jelas menunggu orang yang tidak dikenal untuk memasuki formasi mantra, di mana mereka akan menyerang dengan kekuatan mematikan. Juga terletak di dalam masing-masing Soul Grounds adalah bangunan yang ditempati oleh penggarap jiwa Kai Clan.
Hanya ada sekitar selusin, dan mereka tidak memiliki basis budidaya yang sangat tinggi. Tetapi mengingat bahwa mereka memiliki kekuatan pembentukan mantra yang mereka miliki, jika sesuatu terjadi, yang harus mereka lakukan hanyalah bertahan untuk beberapa saat sebelum bala bantuan dari klan tiba. Karena dua Soul Grounds ini begitu dekat satu sama lain, semua penjaga klan telah berkumpul di salah satu dari mereka. Karena bagaimana segala sesuatunya ditetapkan, tanah jiwa dari 3 klan besar adalah jenis hal yang mungkin bisa dilihat oleh orang luar, tetapi tidak akan pernah berani dipusingkan. Namun, Bai Xiaochun berbeda. Begitu dia bisa mempelajari situasi, matanya mulai bersinar. Kamu merampokku, aku merampokmu kembali. Area jiwa yang terukur. Orang lain mungkin berpikir mustahil untuk melakukan apapun pada mereka, tetapi bagi saya itu akan sederhana. Dengan menjentikkan jari aku, Bai Xiaochun, akan menguranginya menjadi abu. Setelah membuat beberapa perhitungan, dia mengambil langkah maju dan langsung menembus udara. Benar-benar mengabaikan formasi mantra pertahanan, dan bahkan tidak menarik perhatiannya, dia muncul di tengah-tengah tanah jiwa. Itu terjadi begitu cepat sehingga penjaga klan Kai tidak punya waktu untuk bereaksi, dan untuk penjaga jiwa yang berpatroli, mereka hanya ternganga kaget. Mata penjaga klan melebar, dan mereka menatap Bai Xiaochun sejenak sebelum salah satu dari mereka berkata, "Kamu." Itu terjadi begitu cepat sehingga penjaga klan Kai tidak punya waktu untuk bereaksi, dan untuk penjaga jiwa yang berpatroli, mereka hanya ternganga kaget. Mata penjaga klan melebar, dan mereka menatap Bai Xiaochun sejenak sebelum salah satu dari mereka berkata, "Kamu." Namun, sebelum hal lain bisa terjadi, Bai Xiaochun melepaskan serangan tinju. Sebuah ledakan besar terdengar ketika serangan meledak ke para pembudidaya klan Kai, mengirim mereka jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka sebelum mereka hanya jatuh pingsan. Pada titik ini, penjaga jiwa mulai bereaksi, membiarkan teriakan menusuk saat mereka menembak ke arah Bai Xiaochun. Namun, saat itulah dia menginjakkan kakinya ke tanah, menyebabkan riak menyebar seperti yang akan terjadi di permukaan kolam ketika batu menghantamnya. Sebagai reaksi, bangunan yang mengambang seperti sarang lebah meletus dengan suara jeritan ketika gelombang jiwa melonjak. Hati Bai Xiaochun sudah berdebar saat melihat begitu banyak jiwa. Bersemangat dia tidak ragu-ragu sejenak untuk mengeluarkan pil konvergensi jiwa. Aku butuh kecepatan. Strategi serangan kilat, petik 1. Suara buruh bisa terdengar saat dia membuang lebih banyak pil konvergensi jiwa, menciptakan lubang hitam yang langsung menyedot jiwa-jiwa menjerit yang tak terhitung jumlahnya, kemudian mengubahnya menjadi bola jiwa. Ini luar biasa, sungguh tambang emas. Dalam kegembiraannya, dia melihat ke tanah jiwa kedua, dan memutuskan bahwa dia mungkin juga membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah mengumpulkan semua bidang jiwanya, ia bergerak, muncul di tanah jiwa kedua, di mana adegan yang mirip dengan apa yang baru saja terjadi dimainkan. Bab 634, mengenali aku tidak akan membaikimu. Bahkan penjaga jiwa pun tidak bisa melarikan diri. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar, 2 Soul Grounds dihapus sepenuhnya dari semua jiwa. Bai Xiaochun sangat senang dengan jumlah bidang jiwa yang telah dia dapatkan, yang cukup untuk membuatnya tetap bertahan, setidaknya untuk sementara. Namun, pada saat dia menyedot jiwa-jiwa terakhir, dia tampaknya memicu sesuatu dalam formasi mantra, yang mengirim pilar cahaya yang bersinar ke langit. Jelas itu adalah sesuatu yang klan Kai akan cepat sadari. Sialan, apakah mengosongkan Soul Grounds memicu pembentukan mantra? Bai Xiaochun berpikir, wajahnya jatuh. Cahaya terang dari formasi mantra langsung diperhatikan oleh orang-orang di klan Kai, yang mulai mengucapkan tanda-tanda syok saat mereka terbang ke udara. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu? Apa itu datang dari Soul Grounds? Petik 2. Apa yang terjadi? Sepertinya formasi mantra Soul Ground menyala. Tidak tunggu, 2 Soul Grounds. Bahkan Patriark Kai Klan terbang keluar dan bergegas ke arah Soul Grounds. Gelisah karena ketakutan, Bai Xiaochun bersiap untuk pergi tetapi kemudian berhenti di tempat. Pil konvergensi jiwa meninggalkan bukti. Jika orang melihat terlalu dekat, mereka mungkin menebak siapa saya sebenarnya. Saya perlu menyingkirkan bukti. Bahkan jika mereka melihatku, itu tidak masalah selama identitasku yang sebenarnya tidak terungkap. Dia dengan cepat mengeluarkan api 12 warna yang telah disulap sebelumnya sebagai persiapan untuk upaya lain pada api 13 warna. Seketika, salah satu klonnya keluar, dan melanjutkan proses sulap, mempertimbangkan seberapa baik dia berlatih, dan bahwa klonnya membantu, semuanya berjalan sangat cepat. Namun, menyulap api bukanlah tujuan sebenarnya. Tepat ketika warna ke-13 akan segera muncul, nyala api menjadi tidak stabil, berkat klonnya. Lalu, api meledak, suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat awan merah cerah muncul di atas. Kemudian, banyak baut api 13 warna muncul dan mulai jatuh dari langit. Panas yang tak tertandingi memenuhi langit dan bumi, dan kedua medan jiwa itu langsung dibakar. Bahkan, tidak hanya bukti pil konvergensi jiwa dihilangkan, tetapi formasi mantra juga tidak stabil, dan mulai runtuh.
Tentu saja, Bai Xiaochun bukan tipe untuk membunuh tanpa pandang bulu, jadi dia memastikan untuk membuang petani klan Kai yang tidak sadar ke lokasi yang aman. Bahkan ketika api menyebar, Bai Xiaochun berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi, dipenuhi dengan sensasi telah merampok jiwa yang dia butuhkan dan kemudian menghancurkan bukti. Siapa yang menyuruhmu merampok jiwaku? Hatinya berdebar dengan kesadaran bahwa dia baru saja melakukan sesuatu yang besar. Namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan situasi. Bahkan saat dia mulai melaju kencang, raungan kemarahan meledak. Beraninya kamu ikut campur dengan jiwa Kai klan kami. Apakah Anda memiliki keinginan mati? 8 sosok muncul di tempat terbuka, dan mulai bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, tetapi yang memiliki rambut perak penuh, dan memancarkan aura lingkaran besar formasi inti. Beraninya kamu ikut campur dengan jiwa Kai klan kami. Apakah Anda memiliki keinginan mati? 8 sosok muncul di tempat terbuka, dan mulai bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, tetapi yang memiliki rambut perak penuh, dan memancarkan aura lingkaran besar formasi inti. Bahkan ada sedikit Nas Chansol yang terasa padanya, seolah-olah dia begitu dekat dengan tahap Nas Chansol sehingga yang harus dia lakukan hanyalah bermeditasi terpencil dan menghabiskan sedikit waktu, dan dia akan berhasil. Dalam hal kecepatan, dia sudah mirip dengan pembudidaya Nas Chansol, dan saat dia menatap Bai Xiaochun, ekspresi kemarahan bisa terlihat di matanya. Adapun 7 pembudidaya di belakangnya, mereka semua ahli formasi inti, dan wajah mereka semua bersinar dengan marah ketika mereka melihat tanah jiwa yang terbakar dan hangus. Apakah kamu ingin mati? Ketika mereka melihat Bai Xiaochun melarikan diri ke kejauhan, niat membunuh mereka meledak dengan kekuatan penuh. Itu hanya gelombang pertama yang muncul. Berikutnya adalah para tetua klan Nas Chansol. Bai Xiaochun kaget pada seberapa cepat klan Kai bereaksi, dan tahu bahwa jika dia terlibat dalam pertarungan yang berlarut-larut, dia kemungkinan akan berakhir dengan cedera serius. Karena itu, ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mempertimbangkan kecepatan yang dia mampu, dia langsung bisa membuat jarak yang sangat besar antara dirinya dan para pengejarnya. Lalu, dia menghilang begitu saja. Ketika orang berambut perak yang terpilih melihat bahwa Bai Xiaochun akan melarikan diri, niat membunuhnya semakin kuat. Tanpa ragu sedikit pun, dia menamparkan tasnya untuk menghasilkan kulit binatang buas, yang dia buang ke depannya. Kulit binatang itu langsung menyala, dan ketika terbakar, udara di belakang pria muda itu berdesir saat binatang buas muncul. Itu adalah burung nasar yang sangat besar, berkepala 2, dengan lebar sayap beberapa ratus meter. Begitu muncul, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan menusuk sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang. Pada saat yang sama, klan Kai yang dipilih melompat ke punggungnya. Yang mengejutkan, pemuda itu menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengikuti bukti perjalanan Bai Xiaochun dan melacaknya. Bai Xiaochun terhuyung keluar ke tempat terbuka sekitar 5 km jauhnya. Tidak berhenti bahkan untuk sesaat, dia menuju dengan kecepatan tinggi menuju Giant Ghost City. Bai Xiaochun terhuyung keluar ke tempat terbuka sekitar 5 km jauhnya. Tidak berhenti bahkan untuk sesaat, dia menuju dengan kecepatan tinggi menuju Giant Ghost City. Harus mempercepat. Jika ada orang dari klan Kai menangkap saya akan berada dalam bahaya besar. Sekarang, perasaan tinggi yang dia rasakan setelah merebut semua jiwa telah hilang, dan dia sekarang mulai merasakan kecemasan dan ketakutan. Mereka memaksa saya untuk melakukannya. Pikirnya, menghapus keringat dari alisnya. Saat dia melesat di udara dalam seberkas cahaya, Giant Ghost City semakin dekat. Dalam beberapa saat dia akan berada di sana. Namun, saat itulah suara siulan yang kuat memenuhi udara, dan angin kencang bertiup. Itu adalah jenis angin yang mampu memusnahkan kehidupan apapun yang disentuhnya, dan itu langsung menusuk Bai Xiaochun ke intinya. Sambil menggigil, dia melihat dari balik bahunya, lalu matanya membelalak melihat burung hering berkepala 2 yang besar menembak ke arahnya. Di punggung burung pemakan bangkai itu adalah pemuda itu, wajahnya seperti topeng amarah, dan tombak hitam panjang dipegang di tangan kanannya. Pencuri kurang ajar, beraninya kau ikut campur dengan tanah jiwa Kai klan kami. Aku akan membunuhmu dalam jiwa dan raga. Kemudian burung nasar itu semakin cepat ketika pemuda itu menarik kekuatan penuh dari basis kultivasinya untuk menembak ke arah Bai Xiaochun, tombak yang terentang. Bai Xiaochun tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan burung hering yang luar biasa. Dalam sekejap mata, itu tepat di atasnya, dan tombak hitam di tangan klan-klan yang dipilih menusuk ke arahnya. Wajah Bai Xiaochun jatuh saat dia berteriak dan membuang tangannya untuk membela diri. BANG. Bai Xiaochun terbang mundur beberapa ratus meter. Ketika dia berhenti, dia memeriksa dirinya sendiri, dan kemudian bergumam, aku tidak terluka. Serangan pemuda itu beberapa saat yang lalu tampak luar biasa, dan Bai Xiaochun berasumsi bahwa dia akan terluka parah. Namun, yang mengejutkannya, dia benar-benar tidak terluka. Bai Xiaochun terbang mundur beberapa ratus meter.
Ketika dia berhenti, dia memeriksa dirinya sendiri, dan kemudian bergumam, aku tidak terluka. Serangan pemuda itu beberapa saat yang lalu tampak luar biasa, dan Bai Xiaochun berasumsi bahwa dia akan terluka parah. Namun, yang mengejutkannya, dia benar-benar tidak terluka. Fight, serunya dengan gembira. Burung hering itu sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan saya, itu benar-benar lemah. Saya kira itu hanya kecepatannya yang membuat saya tidak siap. Pria muda di hering tersentak kaget saat dia melihat Bai Xiaochun. Burung heringnya mampu mempercepat menyaingi lingkaran besar dari tahap Nas Chen Sol. Ditambah lagi, dia telah memperkuat tombaknya dengan basis kultivasinya, yang berarti dia seharusnya bisa melukai seseorang dengan serius bahkan pada tahap Nas Chen Sol. Tapi pencuri ini berakhir tanpa cedera. Benar-benar terguncang, pria muda itu melihat lebih dekat wajah Bai Xiaochun, yang menyebabkan matanya melebar. Kamu Bai Hao, petik 2, karena bagaimana dia memberontak terhadap klan Bai, wajah Bai Hao sangat terkenal di daerah itu. Meskipun tidak semua orang akan mengenalinya, bahkan tidak banyak pembudidaya sutera dari 3 klan besar elit yang dipilih semuanya melihat fotonya. Karena urgensi dari situasi sebelumnya, pemuda ini tidak memperhatikan orang yang dia hadapi, tetapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, dia mengenalinya dengan mudah. Seketika kegugupan mencengkeram hatinya, dia tahu bahwa Bai Hao adalah setan yang telah menangkap kepala Bai Klan, yang merupakan ahli tahap pertengahan Nas Chen Sol. Dia bahkan memprovokasi Patriark Dewa Klan Bai untuk bertindak. Jelas dia bukan tipe orang yang suka menyinggung. Kenali aku, teriak Bai Xiaochun. Mengenali aku dengan baik tidak akan ada gunanya bagimu. Sambil mendorong tangannya, dia mengirim hembusan angin ke arah klan Kai yang dipilih. Bab 635, bagaimana cara Anda menangani saya? Diri sejati Bai Xiaochun dan 4 klonnya melepaskan badai teknik magis yang menutupi segala sesuatu di daerah tersebut. Badai 5 bagian mengamuk di sekitar klan Kai yang dipilih, menyatu dengannya dengan kekuatan mematikan. Kulit kepala yang dipilih muda itu kesemutan begitu keras hingga rasanya seperti meledak. Auranya terhuyung tidak stabil, dan dia sudah menyesali betapa impulsifnya dia dalam mengejar. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan saat ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah membalikkan burung heringnya dan mencoba melarikan diri secepat mungkin. Syukurlah baginya, burung hering itu sangat cepat. Pada saat badai teknik magis mencapai tempat yang baru saja dia tempati, dia berada beberapa ratus meter jauhnya. Meski berhasil selamat, jantungnya masih berdebar kencang. Mencoba untuk membeli waktu bagi orang lain dari klannya untuk tiba, dia berteriak, klan Kai tidak melakukan apapun untuk memprovokasi Anda, Bai Hao. Kenapa kamu harus pergi dan menghancurkan tanah jiwa kita? Petik 2, Bai Xiaochun mengerutkan kening. Dia tahu bahwa burung pemakan bangkai ini telah disulap oleh beberapa teknik magis dan itu akan segera hilang. Namun, waktu adalah sesuatu yang sangat singkat saat ini. Kamu orang-orang klan Kai mengintimidasi saya dan mencuri jiwa saya, teriaknya. Wajar kalau aku akan merampasmu kembali. Sadar bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan satu lawan sepele, Bai Xiaochun berbalik dan menembak dengan kecepatan tinggi. Yang terpilih mengertakkan gigi, lalu mengirim burung hering mengejar. Saat ini, dia beroperasi dengan asumsi bahwa selama dia tidak terlalu dekat, dia harus aman. Ditambah lagi, dia akan bisa mengawasi target dan membuatnya lebih mudah bagi Patriark Kai Klan untuk melacaknya. Mereka berdua melaju secepat kilat. Bai Xiaochun merasa sedikit gugup untuk diikuti, tetapi dia tahu bahwa burung nasar itu terlalu cepat. Jika dia berbalik dan mencoba bertarung, lawannya bisa melarikan diri, dan kemudian dia akan terlibat dalam pengejaran sia-sia dan sia-sia. Aku benci seperti ini yang mengandalkan kecepatan untuk menang. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menggunakan burung itu untuk mengikuti saya? Matanya menyala dengan cahaya dingin, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Melanjutkan menuju langsung ke Giant Ghost City, dia mengirimkan aura Frigid Paragon, meskipun dia melakukannya dengan sangat hati-hati, sehingga itu tidak jelas. Ketika dinginnya mencapai burung nasar, klan Kai memilih menggigil. Sesaat kemudian, wajahnya jatuh ketika dia menyadari bahwa dia harus jatuh kembali. Namun, pada saat itu tidak ada cukup waktu. Bai Xiaochun berbalik dan berkata, sudah terlambat. Dengan aura Frigid Paragonnya tersebar di domain dingin, Bai Xiaochun bisa berteleportasi semudah seorang pembudidaya Nas Chen Sol. Bahkan ketika suaranya bergema, dia menghilang, muncul kembali tepat di atas burung nasar, di depan klan Kai yang dipilih. Di sana, ia melepaskan Mountain Sucking Bash meluncurkan dirinya ke arah pemuda yang terpilih dengan kekuatan yang menakutkan. Kamu, karena tidak punya waktu untuk menghindar, pria muda itu bersiap untuk dampak. Basis kultivasinya berada di puncak mencapai tahap jiwa Nas Chen, namun, dibandingkan dengan Bai Xiaochun, dia lemah. Sebuah ledakan terdengar ketika Bai Xiaochun menghantam dada pemuda itu, menyebabkan darah keluar dari mulutnya. Tulang-tulangnya hancur, dan dia mulai tergelincir ke dalam maut, tetapi pada saat itulah cahaya kuning gelap muncul dari liontin yang tergantung di lehernya. Di dalam cahaya itu adalah kekuatan Deva, yang melawan balik terhadap serangan itu.
Orang muda yang terpilih itu batuk seteguk darah ketika dia jatuh ke udara seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Cahaya kuning di sekitarnya lebih dari setengah hilang, dan liontinnya sekarang dipenuhi dengan retakan. Jelas, liontin dewa telah menyelamatkan hidupnya. Namun, jika dia mengalami serangan seperti itu lagi, dia tidak akan seberuntung itu. Wajahnya pucat dan penuh teror, ia berpikir, tanpa sihir yang menyelamatkan jiwa, Patriark memberi saya. Saya akan terbunuh sekarang, Bai Hao ini, Dia hampir membunuhku. Petik 2. Pria muda itu bergetar secara fisik, dan keberaniannya hilang. Tanpa ragu sedikit pun, ia melarikan diri, sama sekali kehilangan keinginan untuk mengejar. Dia sekarang menyadari bahwa mengejar target ini bukanlah hal yang mudah, itu mempertaruhkan nyawanya. Pria muda itu bergetar secara fisik, dan keberaniannya hilang. Tanpa ragu sedikit pun, ia melarikan diri, sama sekali kehilangan keinginan untuk mengejar. Dia sekarang menyadari bahwa mengejar target ini bukanlah hal yang mudah, itu mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang dari klan besar ini benar-benar memiliki banyak cara untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri, pikir Bai Xiaochun dengan cemberut. Melihat anak muda yang terpilih melarikan diri, dia mendengus dan mempertimbangkan untuk mengejarnya. Tapi kemudian, ekspresinya berkedip, dan dia berputar dan mengambil langkah, menusuk ke udara dan menghilang. Hanya beberapa napas waktu kemudian, 3 sinar cahaya dapat terlihat mendekati dari belakang klan Kai yang ketakutan yang dipilih. Suara gemuruh terdengar ketika 3 pria tua muncul di daerah di mana Bai Xiaochun baru saja menghilang. Begitu orang muda yang terpilih melihat orang-orang tua itu, wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan, dan dia berteriak, tetua pencuri itu Bai Hao. Pengkhianat dari klan Bai. Ketiga lelaki tua ini adalah tetua klan, dengan salah satu dari mereka menjadi penatua di lingkaran besar panggung Nas Chen Sol. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat suram ketika mereka mendengar berita dari yang terpilih. Setelah itu, mereka mengangguk dan terus mengejar. Sementara itu, keretakan muncul di lokasi dekat Giant Ghost City, dan Bai Xiaochun melangkah ke tempat terbuka. Auranya dalam kekacauan karena kecemasan yang dia rasakan, tapi tanpa ragu dia menembak ke arah kota hantu raksasa. Sial, orang-orang klan Kai itu cepat. Saya baru saja selesai mengalahkan anak itu, dan orang dewasa muncul hampir pada saat yang bersamaan. Jika mereka benar-benar bagus, mereka akan bertarung 1 lawan 1. Petik 2. Tepat ketika dia hendak memasuki kota, 3 tetua dari klan Kai muncul di belakangnya, bergerak begitu cepat sehingga awan berputar-putar di atas di langit, dan gemuruh-gemuruh memenuhi udara. Ketika mereka menyadari bahwa Bai Xiaochun akan memasuki kota, mereka mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar, niat membunuh di mata mereka bersinar cerah. Bai Hao, salah satu dari mereka berteriak. Aku tidak peduli kamu memiliki posisi resmi di Giant Ghost City. Untuk merampok tanah jiwa Kai klan kami, aku akan membunuhmu. Petik 2. Bai Hao, salah satu dari mereka berteriak. Aku tidak peduli kamu memiliki posisi resmi di Giant Ghost City. Untuk merampok tanah jiwa Kai klan kami, aku akan membunuhmu. Petik 2. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar tahap Nas Chen Sol, menyebabkan kata-katanya bergulir seperti gelombang kejut, serangan kuat yang langsung menembus ke telinga Bai Xiaochun. Terlalu takut untuk melihat dari atas bahunya, Bai Xiaochun berlari menuju kota. Para penjaga kota yang terpana hendak melangkah maju untuk menghalangi jalannya ketika dia menarik keluar medali perintah lembaga pemasyarakatan iblisnya dan kemudian meraung, aku adalah penjaga di lembaga pemasyarakatan iblis. Klan Kai merencanakan pemberontakan. Hentikan mereka. Ketika kata-katanya bergema ke Giant Ghost City, ekspresi di wajah para penjaga kota berkedip secara dramatis. Selanjutnya, begitu mereka melihat medali perintah Bai Xiaochun, dan fakta bahwa ia dikejar oleh orang-orang dari klan Kai, mereka bahkan lebih tergerak untuk bertindak. Adapun 3 tetua, ekspresi mereka juga berkedip-kedip. Itu omong kosong lengkap. Klan Kai selalu melayani Raja Hantu Raksasa dengan loyalitas penuh. Jangan pernah berpikir untuk memfitnah kita. Petik 2. Bai Xiaochun sangat gembira melihat bahwa taktiknya bekerja. Menderu, dia mendorong maju ke kota. 3 tetua klan mencoba mengejarnya, tetapi penjaga kota ikut campur, dan segera, lebih banyak penjaga berpatroli muncul. Kalau bukan karena komentar fitnah Bai Xiaochun sebelumnya, para tetua mungkin akan mencoba membunuhnya. Tetapi jika mereka melakukan itu sekarang, itu dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut, pemikiran yang membuat mereka ketakutan. 3 tetua dipaksa menelan frustrasi dan kemarahan mereka dan mencoba menjelaskan hal-hal kepada penjaga kota. Karena keterlambatan itu, Bai Xiaochun berhasil mencapai parit kemudian menggunakan medali perintahnya untuk menyelam ke dalam air. Aku mengkhianati seluruh Bai klan, namun, mereka tidak berani mencoba untuk membuatku bergerak begitu aku berada di penjara iblis. Adapun klan Kai ini, semua yang saya lakukan adalah menjarah 2 dari tanah jiwa mereka. Tidak mungkin mereka akan berani mengejarku. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia menuju ke kura-kura batu di dasar parit dan di luarnya, penjara iblis. 3 tetua dipaksa menelan frustrasi dan kemarahan mereka dan mencoba menjelaskan hal-hal kepada penjaga kota.
Karena keterlambatan itu, Bai Xiaochun berhasil mencapai parit kemudian menggunakan medali perintahnya untuk menyelam ke dalam air. Aku mengkhianati seluruh Bai Clan, namun, mereka tidak berani mencoba untuk membuatku bergerak begitu aku berada di penjara iblis. Adapun klan Kai ini, semua yang saya lakukan adalah menjarah dua dari tanah jiwa mereka. Tidak mungkin mereka akan berani mengejarku. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia menuju ke kura-kura batu di dasar parit dan di luarnya, penjara iblis. Yang benar adalah anggapannya benar-benar benar. Setelah membereskan masalah dengan para penjaga kota, tiga tetua dari klan Kai tidak punya pilihan selain berdiri di tepi parit dan melihat dengan marah ke perairan. Lembaga Pemasyarakatan Iblis adalah tempat yang tak seorang pun berani mencoba masuk tanpa diundang. Setelah waktu yang lama berlalu, yang bisa mereka lakukan hanyalah berjalan pergi dengan ekspresi suram di wajah mereka. Meskipun masalah tampaknya telah berakhir, peristiwa yang baru saja terjadi berakhir menjadi berita yang sama mengejutkannya di kota seperti pengkhianatan Bai Xiaochun terhadap klan Bai. Segera, semua pembangun jiwa telah mendengar tentang apa yang terjadi, dan berbicara tentang Bai Hao dan klan Kai. Apakah kamu mendengar? Bai Hao itu menyebabkan keributan besar. Dia merampok beberapa tanah jiwa Kai klan, dan bahkan membakar dua dari mereka ke tanah. Petik 2. Dia benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah. Tidak hanya dia berbalik pengkhianat terhadap klan Bai, dia juga pergi dan memprovokasi klan Kai. Petik 2. Saya mendengar bahwa beberapa sutera dari klan Kai berdebat dengannya tentang beberapa jiwa, dan akhirnya mengalahkan dia. Dia marah, dan itulah yang menyebabkan situasi. Petik 2. Aku tidak percaya dia berusaha keras untuk masalah sekecil itu. Tidak hanya Bai Hao benar-benar kejam dan kejam, tetapi dia juga ingin membalas dendam atas keluhan terkecil. Saya mendengar dia memiliki beberapa kemampuan surgawi yang luar biasa yang memanggil api dari surga. Petik 2. Karena semua pembicaraan yang menyebar, reputasi Bai Hao tumbuh, dan semua orang datang untuk belajar tentang api surgawi, dan metode ganasnya.